Dampak iptek dalam sosial budaya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seakan gak pernah ada habisnya. Teknologi berkembang sangat pesat dan cepat, mempermudah segala urusan aktivitas sehari-hari manusia. Contohnya saja smartphone ataupun laptop. Alat hampir serbaguna ini adalah salah satunya. Alat-alat ini bisa berfungsi secara maksimal terutama di bidang komunikasi dan informasi. Dengan alat ini kita bahkan bisa mengakses seluruh dunia hanya dalam genggaman tangan. Dan kemajuan dalam bidang iptek memiliki dampak positif dan juga negatif. Kita akan membahas dampak positif dahulu secara singkat. Oke, yang pertama, mempermudah komunikasi dan memperoleh informasi. Ini mungkin yang paling terasa dalam perkembangan teknologi saat ini. Kita bisa mengetahui kabar keluarga, teman, ataupun saudara di luar kota bahkan di luar negeri, berapapun jauhnya. Selain akses informasi yang cepat, juga bisa membuat kita mengetahui kabar atau informasi di media sosial ataupun artikel. Dua, membantu memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi memang diperuntukkan untuk mempermudah segala aktivitas manusia, seperti contohnya saja memesan makanan, berbelanja keperluan rumah, hingga memesan tiket transportasi. Dengan adanya teknologi ini membuat hidup manusia menjadi jauh lebih mudah. 3. Meningkatkan potensi daerah. Dengan hadirnya internet dan aplikasi media sosial di mana bisa membuat semua saling bisa mengenal dan berbagi hal-hal menarik seperti mengenalkan budaya daerahnya, atau keindahan alam, hingga inovasi, dan menjadi ladang baru untuk sektor pariwisata. 4. Memangkas waktu dan biaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi sekarang memang mempermudah segala urusan dan aktivitas manusia, seperti alat transportasi yang mempercepat segala perjalanan manusia atau komunikasi dan informasi yang semakin mudah segala aksesnya. Hadirnya teknologi bukan hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Berikut ini adalah beberapa dampak negatifnya. 1. Timbulnya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini merupakan fenomena yang terjadi di berbagai negara, termasuk juga Indonesia. Contoh kesenjangan sosial dilihat dari segi ekonomi antara kaya dan miskin. Faktor penyebabnya bisa-bisa disebabkan apa saja, namun yang paling utama karena kurangnya lapangan pekerjaan hingga kemiskinan. Kesenjangan sosial masuk dalam masalah sosial yang berdampak pada konflik. Tidak hanya dari segi ekonomi, konflik bisa karena masalah hukum, pelayanan publik, birokrasi, pendidikan, agama, dan suku. 2. Perubahan budaya. Bercampurnya informasi di internet membuat seseorang bertukar informasi dan budaya sehingga seseorang akan mudah meniru terhadap apa yang mereka lihat. 3. Memunculkan sifat individualisme. Ini mungkin sudah gak asing lagi, dan sudah jadi pemandangan biasa di zaman sekarang. Tapi sebelum itu apa sih sifat individualisme itu? Sikap individualisme merupakan paham yang menganggap diri sendiri kepribadian, lebih penting dibandingkan dengan orang lain. Mereka yang bersikap individualisme selalu mementingkan dirinya sendiri, mereka tidak memperdulikan orang lain dan hanya peduli terhadap urusannya masing-masing. Seseorang yang individualis tidak dapat menilai apa yang ada di sekitarnya, yang ada hanya bagaimana dia melakukan segala aktivitasnya dengan baik tanpa orang lain. Menjadi orang yang bersifat individualis terkadang cenderung lebih tertutup dalam mengerjakan sesuatu seperti apa yang dia inginkan. Contoh kehidupan sehari-hari yang menggambarkan sikap individualisme. Kurangnya komunikasi antar satu orang dengan individu lainnya yang ada di sekitarnya. Kurangnya kepedulian terhadap kepentingan orang lain yang ada di sekitarnya. Minimnya interaksi dengan orang lain, seperti tetangga di sekitar rumah, lebih sering mementingkan urusan kesenangan pribadi. 4. Memberikan efek candu. Di zaman ini sudah jadi pemandangan sehari-hari melihat seseorang yang sudah kecanduan dengan gadget mereka baik anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Semua sibuk pada gadget masing-masing.
Faktor penyebabnya jika pada anak biasanya karena kurang pengasuhan atau pengasuhan yang tidak tepat, bisa juga disebabkan oleh pengaruh lingkungan si anak. Pada kasus remaja dan orang dewasa lebih kompleks lagi, seperti stres, kesepian, mengalihkan pandangan dari realita yang kejam karena lebih nyaman bermain gadget, dan faktor-faktor lainnya. Terima kasih telah mengklik video ini. Jika informasi ini bermanfaat silahkan bagikan, dan klik suka serta klik subscribe jika kalian menyukai video ini.